Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Zahro Alvina, CGB Angkatan 11, Guru SLB Negeri Campur Darat Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum memasuki materi tentang budaya positif, saya akan menjelaskan kaitan antar modul dari modul 1.1 hingga 1.4. Yang pertama yang telah saya pelajari adalah modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang kemudian modul-modul ini dikaitkan oleh profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, materi pada modul ini adalah seorang pendidik haruslah menjadi teladan bagi peserta didik sesuai filosofi pemikiran KHD bahwa menuntut murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Untuk menciptakan pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus bisa memahami tiap-tiap dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Serta peran orang tua sebagai guru itu adalah penuntun dan pemberi teladan, sangat penting untuk membentuk karakter yang baik pada anak. Pendidik juga seharusnya menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yang saya pelajari yaitu yang pertama nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan juga mandiri. Untuk peran guru penggeraknya yaitu pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga menjadi coach bagi guru. Untuk visi guru penggerak, visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana keadaan siswa di masa depan dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Visi ini seharusnya berpihak kepada murid menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, dengan dimana mengembangkan program apa yang sudah terlaksana di sekolah dan juga mengemasnya menjadi lebih baik dengan tahapan Pakja. Untuk modul yang terakhir yang saya pelajari hingga saat ini adalah modul 1.4 budaya positif. Dengan tahapan Pakja akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan selanjutnya disebut sebagai budaya positif. Budaya positif dapat menciptakan kegiatan belajar yang aman, nyaman bagi murid. Budaya positif mendukung murid untuk dapat berpikir, bertindak, dan berkarya sebagai proses memerdekakan dirinya untuk belajar, serta membentuk karakter yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Peran saya sebagai guru penggerak untuk menciptakan budaya positif di sekolah yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan juga segitiga restitusi, di mana harus membuat kesepakatan kelas yang dioptimalkan dengan keyakinan kelas, lalu mencoba untuk berlatih menggunakan posisi kontrol guru sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi. Selain itu juga memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Untuk visi guru juga menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Dengan tahapan bagja akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan selanjutnya disebut sebagai budaya positif. Budaya positif mendukung murid untuk dapat berpikir, bertindak, dan berkarya sebagai proses memerdekakan dirinya untuk belajar, serta membentuk karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. You're something beautiful, electric chemical. You take my breath away, feel my emotions push and pull. Setelah mempelajari materi pada modul 1.4 yang saya dapatkan dan saya pahami, yaitu yang pertama disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk membentuk percaya diri. Jadi bisa memiliki motivasi intrinsik yang bisa membuahkan perilaku sesuai nilai kebajikan universal. Kemudian teori kontrol. Pada setiap tindakan yang dilakukan itu memiliki tujuan, baik murid ataupun guru. Yang dapat mengontrol diri seseorang yaitu adalah seseorang itu sendiri, yaitu mereka sendiri. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga adalah teori motivasi. Perilaku seseorang itu didasari oleh motivasi, yaitu bisa untuk menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, atau menjadi orang yang mereka inginkan karena menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai yang telah dipercaya. Kemudian yang keempat, hukuman dan penghargaan. Jika hukuman itu pengendalian perilaku yang sifatnya memaksa, menyakitkan, dan juga dapat menciptakan identitas yang gagal, penghargaan itu pengendalian perilaku dengan sesuatu yang diinginkan dengan syarat. Jika melakukan, maka akan mendapatkan. Yang kelima, saya mempelajari tentang posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini juga ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Penguasaan. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama, tidak memandang latar belakang murid, baik agama, kemudian suku, ras, dan sebagainya. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa, serta dilaksanakan secara kontinu. Kemudian yang ke-8, segitiga restitusi, di mana langkah-langkah dari segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk hal-hal yang menurut saya menarik yaitu murid saya semakin bersemangat untuk masuk sekolah, terus melatih diri untuk membantu keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai paham jika menumbuhkan budaya positif di kelas itu perlu melibatkan murid untuk menyusun nilai-nilai kebajikan universal, sehingga murid tersebut mendapatkan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri supaya bisa melaksanakan dengan tertib ataupun sungguh-sungguh. Kemudian posisi guru saya sebagai teman mulai saya ubah menjadi manajer. Meskipun murid memiliki motivasi tertentu setiap bertindak, saya perlu menumbuhkan motivasi intrinsiknya agar tetap terarah, memiliki perilaku dan karakter yang baik, dan juga bertanggung jawab melalui penerapan segitiga restitusi.
Saat membuat keyakinan kelas, anak-anak ternyata sangat antusias dan senang untuk memunculkan idenya. Kemudian pelaksana keyakinan kelas lebih bertanggung jawab karena dibuat secara bersama-sama. Saat murid melakukan kesalahan, saya juga mencoba menerapkan segitiga restitusi, sehingga anak-anak jadi tidak takut untuk berkata jujur, apa alasannya kenapa melakukan kesalahan, serta mereka dapat dengan senang hati memperbaiki perilakunya. You're something beautiful. Saya senang sekali melihat respon anak-anak dalam penerapan budaya positif. Saya yakin dengan membiasakan budaya positif ini, baik di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah, akan dapat membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. I find myself again. Electric wonderland. Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu budaya positif yang ada di sekolah, kemudian pembuatan keyakinan kelas yang berpihak kepada murid. Untuk hal yang masih perlu perbaikan yaitu posisi kontrol guru. Saya masih cenderung sebagai pembuat rasa bersalah atau teman yang mana memang sebaiknya bisa lebih berkembang lagi, dan juga bisa menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Untuk sebelumnya posisi saya yaitu sebagai teman, meskipun akrab dengan murid, tapi anak-anak cenderung tidak menghargai dan menghormati saya sebagai guru karena mereka lebih menganggap saya sebagai temannya, terlalu ramah kepada mereka. Kemudian untuk sesudah saya menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer, saya merasa lebih dihargai tanpa harus menyakiti murid dan juga merasa lebih dihormati oleh mereka. Untuk perbedaannya, murid mau secara sadar memperbaiki kesalahan mereka. Sebelum saya mempelajari modul ini, sebenarnya saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Hanya saja kurang lengkap. Saya hanya menerapkan validasi tindakan yang salah saja. Sedangkan untuk penstabilan identitas dan menanyakan keyakinan sama sekali belum pernah terpikirkan. Saya hanya mengarahkan agar anak tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Hal yang menurut saya terpenting untuk menciptakan budaya positif yaitu adanya kolaborasi antara semua warga di sekolah, baik murid, guru, wali murid, serta lingkungan di sekitar sekolah, supaya budaya positif ini dapat terbentuk dengan kuat dan mengakar di lingkungan sekolah. Terima kasih, itu dia sedikit pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.